Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Robi Sauleka. Di sini saya mewakili kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi kami trauma dada. Iya, kita masuk ke materinya. Apa itu trauma dada? Trauma dada atau trauma toraks adalah luka atau cedera yang mengenai rongga toraks yang dapat menyebabkan kerusakan pandan dinding toraks ataupun isi dari kafum toraks yang disebabkan oleh benda tumpul atau benda tajam dan dapat menyebabkan keadaan gawat toraks akut. Etiologi trauma dada dapat disebabkan oleh 1. Lesion pneumotorak trauma dada pada selang dada, penggunaan terapi ventilasi mekanik yang berlebihan, penggunaan balutan tekan pada luka dada tanpa pelonggaran balutan. Kedua, pneumotorak tertutup atau tusukan pada paru oleh patahan tulang iga, ruptur oleh pharyngeal flaccid yang terjadi sebagai sequelae dari PPOM. Yang ketiga adalah tusukan paru dengan prosedur invasif. Yang keempat adalah kondisio paru cedera, tumpul, dada akibat kecelakaan kendaraan atau tertimpa benda yang berat. Yang kelima adalah pneumotorak terbuka akibat kekerasan, contoh seperti tikaman atau luka tembak. Yang keenam adalah fraktur tulang iga. Yang ketujuh adalah tindakan medis atau operasi. Yang kedelapan adalah pukulan daerah torak. Oke, kita masuk ke klasifikasi. Trauma dada diklasifikasi menjadi 2 jenis. Yang pertama trauma tajam, meliputi pneumotorak terbuka, hemotorak, trauma tracheobronchial, kontusio paru, ruptur diafragma, trauma mediastinal. Yang kedua adalah trauma tumpul, meliputi tensio pneumotorak, trauma tracheobronchial. 3. Valve case. Keempat, ruptur diafragma. Yang kelima, trauma mediastinal. Kita masuk ke patos. Trauma benda tumpul pada bagian dada atau torak, baik dalam bentuk kompresi maupun roda paksa. Diselersi atau eksklersi biasanya menyebabkan memar pada bagian yang terkenal. Jika mengenai sternum, trauma tumpul dapat menyebabkan konstrustio miokard, jantung, atau konstrustio paru. Keadaan ini biasanya ditandai dengan perubahan tamponade pada jantung atau tampak kesukaran bernapas jika konstrustio terjadi pada paru-paru. Trauma benda tumpul yang mengenai bagian dada atau dinding toraks juga seringkali menyebabkan fraktur baik yang berbentuk tertutup maupun yang terbuka. Kondisi fraktur tulang iga juga dapat menyebabkan valve case, yaitu suatu keadaan di mana segmen dada tidak lagi mempunyai kontinuitas
dengan keseluruhan dada. Keadaan tersebut terjadi karena fraktur iga multiple pada dua atau lebih tulang iga dengan dua atau lebih garis fraktur. Adanya segmen pile case atau segmen mengembang menyebabkan gangguan pada pergerakan dinding dada. Jika kerusakan perekrim paru di bawahnya terjadi sesuai dengan kerusakan pada tulang, maka akan menyebabkan hipoksia yang serius. Sedangkan traumaks dada atau trauma toraks dengan benda tajam seringkali berdampak buruk daripada yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Ya, kita masuk ke bagian berikut, yaitu manifestasi klinis. Manifestasi klinis yang sering muncul pada penderita trauma dada. 1. Tamponade jantung trauma tajam di daerah perikardium atau diperkirakan menembus jantung. Yang pertama, gelisah, pucat, keringat dingin, peningkatan TVJ, tekanan vena juga laris. Yang keempat, pekak jantung melebar. 5. Bunyi jantung melemah. 6. Terdapat tanda-tanda paradoksikal pulse pressure. 5. ECG terdapat low voltage seluruh LED. Yang ke-6, perikardiosentesis keluar darah. Yang kedua, hematotoraks. Yang pertama, pada WSD darah yang keluar cukup banyak dari WSD. Gangguan pernapasan, nyeri dada mendadak dan sesak napas, gagal pernapasan dengan sianosis dada atau sisi yang terkenal lebih resonan pada perkusi, dan suara napas yang terdengar jauh atau tidak terdengar sama sekali. Ya, kita lanjut ke pemeriksaan diagnostik. Yang pertama dari pemeriksaan diagnostik adalah anamnesa dan pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan fisik ini untuk mengetahui mekanisme dan pola dari trauma, seperti jatuh dari ketinggian, kecelakaan lalu lintas. Yang kedua adalah radiologi atau fototoraks. Pemeriksaan klinis yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan fototoraks. Lebih dari 90% kelainan trauma toraks terletak hanya dengan terdeteksi hanya dengan fototoraks. Yang ketiga adalah gas darah arteri, GDA dan pH. Gas darah arteri adalah sebagai pegangan dalam penanganan pasien-pasien penyakit berat. Yang keempat ada CT scan. CT scan sangat membantu dalam membuat diagnosa pada trauma tumpul toraks seperti fraktur klosta. Yang kelima ada ekokardiografi. Ekokardiografi ini sangat membantu dalam menegakkan diagnosa seperti adanya kelainan pada jantung dan esophagus. Yang kedua adalah EKG atau elektrokardiografi. EKG dalam menentukan adanya komplikasi
yang terjadi akibat trauma tumpul toraks seperti konstriksi jantung pada trauma. Oke, kita lanjut ke penata laksanaan. Yang pertama dari penata laksana adalah gawat darurat atau pertolongan pertama. Penanganan yang diberikan harus sistematis sesuai dengan keadaan masing-masing klien, secara spesifik. Bantuan oksigenasi penting dilakukan untuk mempertahankan saturasi oksigen klien. Jika ditemui dengan kondisi kesadaran yang mengalami penurunan atau tidak sadar, maka tindakan tanggap darurat yang dapat dilakukan yaitu dengan memperhatikan yang pertama pemeriksaan dan pembebasan jalan napas atau airway. Yang kedua pemeriksaan dan penanganan masalah usaha napas atau breathing. Yang ketiga pemeriksaan dan penanganan masalah sirkulasi atau circulation. Yang keempat tindakan kolaboratif. Yang kedua konservatif. Pertama pemberian analgetik, kedua pemasangan plak atau plester, yang keempat antibiotik, yang kelima fisioterapi. Yang ketiga invasif atau operatif. Yang pertama WSD atau water cell drainage. Yang kedua ventilator. Oke, kita masuk ke komplikasi. Komplikasi pertama adalah surgisal emfisema subkutis. Yang kedua cedera vaskuler. Yang ketiga pneumotorak. Yang keempat pleura effusion. Yang kelima VLCS. Yang keenam hemopneumotorak. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi kelompok 2. Sekian dan terima kasih.